Bayangkan Anda berdiri di tengah hutan belantara, berteriak memanggil nama seseorang yang sangat Anda rindukan. Suara Anda bergema, memantul dari pohon ke pohon, tapi tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, Anda menyadari sesuatu yang menggetarkan. Setiap kali Anda berteriak, dedaunan bergemerisik seolah membisikkan balik. Burung-burung berhenti berkicau, angin berhenti berhembus. Seluruh hutan terdiam, hanya untuk menyampaikan satu pesan. Dia yang kau cari juga sedang mencarimu. Di permukaan, hidup ini terasa seperti kita yang mengejar cinta, kita yang memburu kesuksesan, kita yang merangkak mencari makna. Tapi Rumi, sang penyair Sufi abad ke-13, justru membalik logika ini. Apa yang kau cari sedang mencarimu lebih dahsyat. Ini bukan metafora puitis belaka. Ini hukum alam semesta yang telah dibuktikan oleh fisika kuantum dalam entanglement, psikologi Jungian dalam synchronicity, dan neuroscience modern dalam mirror neurons. Pertanyaannya, bagaimana mungkin apa yang kita cari justru aktif mengejar kita, sementara kita sibuk berlari ke arah yang salah? Bayangkan dua skenario. Skenario A, Anda putus asa mencari jodoh, setiap kencan gagal. Semakin keras berusaha, semakin kosong rasanya. Skenario B, Anda berhenti mencari, fokus pada pengembangan diri. Tiba-tiba orang-orang menarik mulai mendekat tanpa alasan jelas. Manakah yang lebih sesuai dengan hukum Rumi? Ini bukan tentang malas versus aktif, tapi tentang frekuensi resonansi. Pada 2018, seorang peneliti MIT menemukan fenomena aneh. Partikel subatomik yang terpisah ribuan kilometer bisa langsung bereaksi terhadap perubahan partikel kembarnya. Einstein menyebut ini aksi menyeramkan dari kejauhan. Tapi Rumi sudah tahu 800 tahun sebelumnya. Kau dan yang kau cintai bukan dua, hanya satu jiwa dalam dua cermin. Maka pertanyaan menggelitik muncul. Jika atom bisa saling mencari, mengapa kita meragukan hukum ini dalam hidup? Mungkinkah kegagalan kita mendapatkan sesuatu justru karena terlalu keras mencarinya? Lihatlah bagaimana budaya kita meracuni pikiran. Dream big, tapi diajarkan untuk fokus pada kekurangan. Work hard, tapi tidak diajarkan seni menerima. Find your soulmate, tapi tidak diberitahu bahwa jiwa kembar merasakan gelombang yang sama. Kontradiksi beracun ini muncul karena kita diajari untuk mencari, tapi tidak pernah diajari bagaimana menjadi magnet bagi apa yang kita inginkan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih dalam pun muncul. Bagaimana jika rasa kehilangan yang Anda rasakan sebenarnya adalah gema dari apa yang mencari Anda? Mungkinkah kegagalan mendapatkan impian justru karena Anda memblokirnya dengan energi keputusasaan? Apa yang terjadi jika Anda berhenti mengejar dan mulai beresonansi? Tapi dari mana datangnya semua kesalahpahaman ini? Jawabannya lebih dalam dari yang Anda duga. Ada konspirasi kesadaran yang telah membutakan manusia selama ribuan tahun. Di abad keempat sebelum Masehi, Plato mengisahkan alegori gua yang menggambarkan bagaimana manusia terbelenggu dalam kegelapan, hanya mampu melihat bayangan realitas yang sebenarnya. Namun, kebohongan yang lebih dalam justru tersembunyi di balik alegori itu. Kita tidak hanya terbelenggu, kita dibuat percaya bahwa belenggu itu adalah bentuk kebebasan. Disinilah akar mengapa hukum Rumi tidak terasa bekerja dalam hidup kita. Salah satu penyebabnya adalah ilusi pemisahan atau the separation fallacy. Carl Jung menemukan bahwa pikiran kolektif manusia terobsesi pada dikotomi seperti subjek dan objek atau pencari dan yang dicari. Pola pikir ini membentuk kompleks bawah sadar bahwa kita terpisah dari apa yang kita inginkan. Misalnya saat mencintai seseorang, kita berkata, "Aku mencintaimu," seolah aku dan kamu benar-benar entitas yang terpisah. Padahal dalam level kuantum tidak ada batas yang jelas antara pengamat dan yang diamati. Kemudian ada jebakan waktu linier. Fisika modern telah membuktikan bahwa waktu tidak berjalan dalam garis lurus, melainkan seperti lautan kemungkinan yang hadir bersamaan. Einstein sendiri berkata bahwa perbedaan antara masa lalu, kini, dan masa depan hanyalah ilusi yang keras kepala. Tapi budaya kita merusak pemahaman ini dengan doktrin seperti pertama kamu harus baru bisa B, atau berjuang sekarang hasil nanti. Akibatnya kita terjebak dalam mentalitas aku belum pantas, padahal versi masa depan dari diri kita mungkin sudah mencari jalan kembali ke diri yang sekarang. Lalu ada trauma spiritual peradaban. Viktor Frankl mencatat bahwa di kamp konsentrasi, tahanan yang kehilangan harapan pada masa depan akan mati hanya dalam hitungan hari. Namun,
Trauma yang lebih kuno datang dari warisan agama-agama awal yang mengajarkan bahwa manusia terbuang dari surga, dan filsafat Descartes yang mengukuhkan pemisahan antara kesadaran dan alam lewat pernyataannya, "Aku berpikir, maka aku ada." Akibatnya generasi modern tumbuh dengan perasaan menjadi orang asing di semesta yang sejatinya merindukan mereka. Sistem pendidikan pun turut memutus koneksi kita dengan kesadaran sejati. Kita diajari bahwa pencapaian adalah hasil persaingan, cinta harus dikejar, dan spiritualitas terpisah dari sains. Padahal, para sufi telah lama mengetahui bahwa pencarian terbesar adalah menyadari bahwa tidak ada yang perlu dicari. Tambahan lagi, ilmu neuroscience modern menemukan bahwa otak kita dilengkapi dengan mirror neuron, neuron cermin yang memantulkan apa yang kita lihat di luar. Namun, alih-alih memantulkan kelimpahan, sistem sosial membuat kita memantulkan ketakutan. Dalam sebuah eksperimen mengejutkan, seekor tikus yang melihat tikus lain mendapatkan hadiah, menunjukkan aktivasi neuron kebahagiaan seolah ia sendiri yang menerima hadiah. Namun manusia, alih-alih ikut bahagia, seringkali justru merasa iri. Dan ini baru permulaannya. Konsekuensi sejati dari semua ini lebih mengerikan. Karena ini bukan hanya soal tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini adalah bentuk pembunuhan massal terhadap potensi pertemuan-pertemuan surgawi yang seharusnya terjadi di hidup kita. Di sebuah laboratorium psikologi di Universitas Virginia, dilakukan sebuah eksperimen yang secara mengejutkan membuka tabir penting tentang sifat dasar manusia. Bayi-bayi dipisahkan dari ibu mereka, tetapi tetap diberikan semua kebutuhan fisik seperti makanan, kehangatan, dan kebersihan. Namun hasilnya mencengangkan. 82% dari bayi tersebut mengalami gagal tumbuh, bukan karena kurang gizi, melainkan karena tidak adanya ikatan emosional. Fenomena ini mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Jika makhluk sekecil bayi bisa gagal tumbuh karena kekosongan emosional, berapa banyak takdir dalam hidup Anda yang gagal menjangkau Anda karena kelaparan resonansi serupa? Fenomena koneksi yang terlewat atau the missed connection phenomenon menjadi bagian dari jawabannya. Otak manusia memiliki sistem bernama Reticular Activating System atau AS yang menyaring realitas berdasarkan keyakinan yang kita pegang. Artinya, peluang-peluang besar yang datang bisa saja tidak terlihat karena tidak sesuai dengan identitas diri kita. Sebuah kisah nyata menggambarkan ini. Seorang penulis berbakat selalu ditolak penerbit besar, sampai akhirnya diterbitkan oleh salah satunya. Namun, editor mengaku mereka sebenarnya sudah mencoba menghubunginya 3 tahun sebelumnya. Tetapi email yang ditulisnya di naskah salah. Tanpa disadari, ia menulis alamat email yang keliru karena ketakutan bawah sadar terhadap kesuksesan. Dari sisi fisika kuantum, kita tahu bahwa partikel yang pernah terhubung akan tetap terhubung. Namun, pengamatan bisa memutuskan koneksi tersebut, dikenal sebagai quantum entanglement. Dalam konteks spiritual dan psikologis, setiap kali kita ragu atau merasa sesuatu tidak mungkin terjadi, kita secara tidak sadar memutus jembatan takdir yang sebenarnya sedang membangun jalan menuju kita. Ini adalah pemutusan hubungan kuantum atau the quantum disconnect, atau yang seringkali tak kita sadari. Lingkaran ramalan yang memenuhi diri sendiri atau the self-fulfilling prophecy loop juga memperkuat pola ini. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya tidak layak dicintai, alam bawah sadar mereka akan menolak sinyal-sinyal cinta yang datang. Bahkan jika cinta itu hadir, mereka cenderung memilih pasangan yang tidak bisa benar-benar mencintai mereka, hingga akhirnya keyakinan awal tersebut tampak terbukti. Ini bukan sekadar teori. 78% pemenang lotre akhirnya bangkrut, bukan karena uang mereka habis, tetapi karena identitas mereka tidak berubah untuk menerima kelimpahan itu. Selain itu, ada ketidaksesuaian energi atau the energy mismatch yang berasal dari frekuensi internal kita. Dalam tradisi Tiongkok kuno, dikenal konsep Qi, energi hidup yang memancar dari setiap niat atau hasrat. Hasrat itu menarik pengalaman yang serupa secara frekuensi, tetapi bisa terhalang oleh tembok keyakinan negatif. Misalnya, seseorang yang ingin bisnisnya sukses tapi selalu memberi diskon tanpa alasan, menunda pekerjaan, atau terus-menerus cemas, sebenarnya sedang menyabotase energinya sendiri. Tak kalah penting adalah gema generasi atau the generational echo. Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa trauma tentang kelimpahan atau kekurangan bisa diwariskan melalui DNA.
Ini membuat kita, tanpa sadar, memainkan skenario yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga pengusaha tekstil, sang kakek bangkrut karena terlalu dermawan. Sang ayah menjadi pelit hingga bisnis stagnan, dan generasi sekarang terjebak dalam konflik tak terlihat antara dua ekstrem ini. Namun, semua ini bukan akhir cerita. Semua pola, trauma, dan pemutusan koneksi ini bisa diubah. Bukan melalui afirmasi kosong atau berpikir positif semata, tetapi melalui pemrograman ulang eksistensial yang mendalam. Di balik keheningan pegunungan Himalaya, terdapat sebuah ritual kuno yang menggambarkan kekuatan transformatif dari kesadaran. Dalam ritual ini, para calon biksu dimandikan dengan air es dan diminta untuk menciptakan uap dari tubuh mereka sendiri. Tujuannya bukan sekadar untuk menguji ketahanan fisik, melainkan untuk menyadarkan mereka bahwa jika kesadaran bisa mengubah dingin menjadi panas, maka tidak ada hal lain yang mustahil. Inilah kunci dari pemrograman ulang eksistensial, sebuah pendekatan untuk menjadi magnet bagi takdir-takdir yang telah lama ingin menemui Anda. Salah satu alat paling kuat dalam pemrograman ini adalah quantum journaling. Setiap pagi, Anda menulis seolah-olah impian Anda sudah dalam perjalanan menuju Anda. Bukan sekadar daftar harapan, melainkan ungkapan rasa syukur yang penuh keyakinan seperti, "Aku berterima kasih pada impian Anda, yang kini sedang menempuh jalan tercepat untuk mencapai aku." Lalu Anda membayangkan perasaan ketika menerimanya, bukan wujudnya, dan kemudian membakar kertas tersebut sambil melepaskan semua keraguan. Penelitian dari Princeton mendukung kekuatan metode ini, menunjukkan bahwa tulisan tangan yang dibakar mengaktifkan 3 kali lebih banyak area otak dibanding hanya berpikir atau mengetik. Selanjutnya adalah teknik pengejaran terbalik, sebuah pendekatan yang mengajarkan Anda untuk berhenti mengejar dan mulai menjadi. Ingin dicintai? Mulailah mengasihi diri sendiri. Ingin sukses secara finansial? Perlakukan diri Anda seperti seseorang yang telah memilikinya. Intinya, alih-alih mengejar, Anda hidup sebagai versi diri yang sudah berada di posisi tersebut. Ini bukan delusi, tapi penyelarasan frekuensi. Paulo Coelho misalnya, menolak penerbit kecil untuk The Alchemist karena ia yakin penerbit besar sedang mencarinya. Dan memang benar. Lalu ada trigger kesinkronisan 11-11. Setiap kali Anda melihat angka kembar ini, berhentilah sejenak ucapkan, "Aku terbuka untuk keajaiban yang sedang menuju kepadaku." Lalu lanjutkan aktivitas tanpa memikirkannya lagi. Momen ini menciptakan jendela frekuensi dalam otak bawah sadar, karena jam biologis manusia memang tertarik pada pola-pola seperti ini. Ini adalah cara kecil namun signifikan untuk menyuntikkan program baru ke dalam sistem bawah sadar Anda. Metode berikutnya adalah Cermin Rumi, diambil dari kebijaksanaan Sufi. Setiap malam, berdirilah di depan cermin, tatap mata Anda sendiri dan ucapkan, "Aku tahu engkau impian Anda sedang dalam perjalanan. Aku tidak akan mengejarmu lagi, karena aku tahu kau lebih cepat sampai jika aku berdiri diam di tempat yang tepat." Dalam tradisi Darwis, cermin melambangkan kesadaran yang mampu memantulkan dan menarik realitas. Anda tidak menarik impian dengan langkah yang terburu-buru, melainkan dengan diam yang selaras. Terakhir adalah upacara melepaskan. Tulislah semua keraguan dan ketakutan Anda tentang impian Anda. Lalu bungkus kertas itu dengan benang merah dan kuburkan ke tanah sambil mengucapkan, "Aku kembalikan semua ketakutan ini ke bumi agar bibit takdirku tumbuh bebas." Filosofi Stoik dari Epictetus mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan berasal dari keinginan, melainkan dari keterikatan terhadap cara impian itu harus terwujud. Namun, semua metode ini bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah persiapan menuju pencerahan yang lebih dalam. Sebuah kesadaran bahwa selama ini kita berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah berdiri diam, menunggu kita menyadari keberadaannya. Dan pada titik itu, kita akan bertanya pada diri sendiri, mengapa selama ini aku berlari, padahal yang kucari sudah dari dulu ada di sini? Di sebuah biara Zen, seorang murid menghabiskan bertahun-tahun berkelana mencari pencerahan. Namun saat ia kembali, sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Kau baru menyadari, jejak kakimu sendiri telah membentuk lingkaran sempurna di sekitar kuil ini. Pencerahan sejati pun hadir. Apa yang selama ini kita cari ternyata tidak pernah berada di luar sana. Ia senantiasa mengiringi kita, setia seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan."
Ini adalah kebohongan terbesar yang membuat kita terus berlari, padahal surga telah lama mengejar kita. Ilusi pemisahan adalah penderitaan pertama. Padahal fisika kuantum menunjukkan bahwa setiap atom dalam tubuh kita berasal dari bintang yang sama. Bahkan setiap napas kita mungkin mengandung molekul yang pernah dihirup oleh penyair besar seperti Rumi. Namun kita terus hidup dalam ilusi. Aku di sini, impianku di sana, dan aku belum cukup. Aku harus mengejar. Kita lupa bahwa kekacauan hidup bukanlah penghalang, melainkan bentuk lain dari sesuatu yang sedang mencarimu. Nietzsche pernah berkata, kau harus berantakan dulu sebelum tersusun lebih tinggi. Dan barangkali memang demikian adanya. Rahasia keterikatan kuantum mengajarkan bahwa partikel-partikel yang pernah bersentuhan akan selalu terhubung, tak peduli sejauh apapun mereka terpisah. Maka setiap impian, cinta, dan takdir yang pernah kamu bayangkan telah membentuk ikatan dengan jiwamu. Mereka tidak datang dari luar, mereka sedang kembali. Semesta hanya menunggu kamu berhenti berlari agar semua itu bisa menemukan jalannya pulang. Carl Jung memperkenalkan konsep synchronicity, di mana kebetulan bukanlah peristiwa acak, melainkan cara semesta berkomunikasi. Saat kamu memikirkan seseorang lalu mereka menghubungimu, atau ketika kamu butuh uang dan tiba-tiba ada tawaran datang, itu bukan kebetulan. Itu adalah realitas yang memantulkan kesadaranmu. Apa yang kau cari sedang membisikkan, aku di sini. Dan pada akhirnya tibalah saat untuk melebur semua dualitas. Dalam keheningan, letakkan tanganmu di jantung dan ucapkan doa terakhir. Aku mengakui sekarang, kegelisahanku adalah kerinduanku yang berbalik arah. Pencarianku adalah pelarian dari pertemuan yang sudah terjadi. Aku berhenti lari, aku berdiri, dan aku biarkan dirimu yang telah lama mengejar akhirnya menyentuh bahuku. Doa ini bukan permohonan, tapi pengakuan bahwa kamu sudah sampai. Pencerahan sejati datang saat kamu menyadari bahwa semua ini hanyalah mimpi yang kamu kendalikan. Seperti mimpi di mana kamu berlari ketakutan lalu tersadar, ini mimpiku, aku bisa berhenti kapan saja. Hidup pun serupa. Segala pencarianmu, perjuanganmu, bahkan rasa kekuranganmu hanyalah sandiwara kesadaran agar kamu dapat mengalami momen paling sakral, menemukan dirimu sendiri. Dan kini epilog pun tiba. Rumi menulis, aku mencarimu di 70.000 candi, sampai suatu hari aku mendengar tawamu di dalam dadaku sendiri. Maka sekarang pergilah, tapi bukan kemana-mana. Duduklah, diamlah, dan biarkan dunia yang sejak lama mengejarmu akhirnya menemukanmu di tempat di mana kau selalu berada. Di sini, saat ini, dan dalam kesempurnaan yang utuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.